Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Faiza dari kelompok 3 dengan rekan-rekan saya yang bernama Pramesti Maliaza Budiman dengan NIM 14014192244, dan ada saya sendiri Aulia Nurul Faiza dengan NIM 14014192260. Ada rekan saya lagi yang bernama Salsa Bila Dima Ayu Fitriana dengan NIM 14014192277. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis korelasi statistika parametrik dan non-parametrik. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah pengertian analisis korelasi. Korelasi di sini merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel atau di dalam statistika terdapat hipotesis asosiatif, yaitu dugaan adanya hubungan antar variabel dalam populasi melalui data hubungan dalam sampel. Untuk itu, dalam langkah awal pembuktiannya perlu dihitung terlebih dahulu koefisien korelasi antar variabel dalam koefisien. Kemudian koefisien yang ditemukan tersebut diuji signifikannya. Lalu selanjutnya, hubungan positif dan negatif pada korelasi. Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah hubungan dinyatakan dengan tanda positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan ditunjukkan dengan besarnya angka koefisien korelasi yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan kurang lebih 1. Sebagai hubungan yang positif antara besarnya pendapatan dengan besarnya belanja bulanan, mengandung arti bahwa ketika pendapatan naik, maka belanja bulanan juga semakin naik. Sedangkan hubungan negatif terjadi misalnya dalam hubungan antara faktor usia dengan daya ingat, yang berarti bahwa semakin bertambah usia seseorang, maka daya ingat akan semakin turun. Lalu, teknik uji hipotesis asosiatif untuk berbagai skala data. Apabila datanya yaitu interval atau rasio, maka teknik uji statistik yang bisa digunakan yaitu ada Pearson Project Moment, ada korelasi ganda, dan ada korelasi parsial. Lalu jika skala datanya adalah data ordinal, maka teknik uji statistik yang bisa dilakukan atau yang bisa dipilih yaitu korelasi Ranked-Spearman dan Kendall-Tau. Lalu untuk skala data nominal bisa menggunakan koefisien kontingensi. Selanjutnya, analisis korelasi statistika parametrik. Korelasi product moment. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan antara dua variabel berbentuk interval dan rasio yang berasal dari satu populasi. Dengan rumusnya yaitu RxY sama dengan sigma X kali Y per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. RxY di sini yaitu artinya adalah korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Dan X-nya yaitu X1 dikurangi rata-rata X dan Y-nya yaitu Y1 dikurangi rata-rata Y. Lalu selanjutnya yaitu ada uji signifikansi korelasi. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka hipotesis alternatif diterima. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka hipotesis alternatif ditolak. Tabel tentang pedoman umum dalam menentukan kriteria korelasi. Jika nilai korelasi sampel 0,00 sampai 0,09, maka interpretasinya yaitu hubungan korelasinya diabaikan. Jika nilai korelasi sampelnya atau R yaitu 0,10 sampai 0,29, maka interpretasinya yaitu hubungan korelasinya rendah. 0,30 sampai 0,49 hubungan korelasinya moderat. 0,50 sampai 0,70 hubungan korelasinya sedang. Lalu jika lebih dari 0,70 maka hubungan korelasi sangat kuat. Di sini ada contoh uji product moment. Korelasi antara kebiasaan membaca dengan kemampuan menemukan gagasan utama pada siswa kelas 8 SMP Rodotul Hikmah Tangerang Selatan tahun pelajaran 2013-2014. Di sini bisa dilihat ada nilai-nilainya. Nah, ini adalah perolehan data dalam penelitian yang telah diubah dengan tabel penolong.
Setelah keseluruhan dihitung, maka akan diperoleh data sebagai berikut. Rx-nya yaitu N sigma XY ada 30 kali 151.425 dikurangi itu, lalu hasilnya adalah selanjutnya hasil akhirnya yaitu RxY-nya yaitu 0,500. Nah, diketahui hipotesisnya H0 sama dengan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan membaca dengan kemampuan menemukan gagasan utama pada siswa kelas 8 SMP Rodotul Hikmah Tangerang Selatan tahun pelajaran 2013-2014. Sedangkan HA-nya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan membaca dengan kemampuan menemukan gagasan utama pada siswa kelas 8 SMP Rodotul Hikmah Tangerang Selatan tahun pelajaran 2013-2014. Sehingga berdasarkan hasil 0,005 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga hal ini menunjukkan terdapat korelasi antara kebiasaan membaca dengan kemampuan menemukan gagasan utama pada siswa kelas 8 SMP Rodotul Hikmah Tangerang Selatan tahun pelajaran 2013-2014. Nilai RxY sebesar 0,500 positif. Hal ini berarti semakin tinggi kebiasaan membaca, maka semakin tinggi juga kemampuan menemukan gagasan utama pada siswa kelas 8 SMP. Khususnya Rodotul Hikmah Tangerang Selatan tahun pelajaran 2013-2014. Nah, selanjutnya ada analisis korelasi statistika non-parametrik, yaitu ada korelasi Sperman-Rank. Korelasi Sperman-Rank ini adalah suatu teknik analisis dalam ilmu statistika yang digunakan untuk mencari hubungan di antara dua variabel dengan skala ordinal atau variabel dengan data interval yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji ini tidak sensitif terhadap nilai yang ekstrim. Rumusnya yaitu RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D I kuadrat per N dikali N kuadrat min 1. Contohnya di sini, jika X adalah biaya periklanan suatu produk dalam jutaan rupiah per tahunnya, dan Y adalah hasil penjualan suatu produk dalam jutaan rupiah per tahunnya, maka berdasarkan data tabel berikut, tentukan koefisien korelasi rank antara biaya periklanan dan hasil penjualan suatu produk pada 5%. Nah, pada tabel ini nilai yang lebih rendah diberi rank 1 dan yang paling besar diberi rank 8. Bisa dilihat di situ, untuk data X-nya yang nilai terendah adalah 45, maka di situ diberikan rank 1. Dan yang terbesar adalah 93, maka diberikan ranknya 8. Begitu juga dengan data yang Y, nilai terendahnya yaitu ada 160, maka diberikan rank 1. Dan tertinggi yaitu ada 558, diberikan rank 8. Lalu D-nya di situ min 2, 0 dan sebagainya. D2-nya didapatkan dari rank X dikurangi rank Y, didapatkan di situ 4, 0 dan sebagainya. Lalu hasilnya atau cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Ditemukan yaitu RS sama dengan 0,69. Setelah itu diuji secara statistik, N sama dengan 8 dengan alfa sama dengan 5%. RS tabelnya yaitu 0,643. Setelah ditentukan 0,643, karena tadi RS hitungnya 0,69 lebih besar daripada RS tabel yang 0,643, maka dapat disimpulkan bahwa biaya periklanan dengan hasil penjualan memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya yaitu ada uji korelasi produk momen yang akan disampaikan oleh rekan saya, Pramesti dan Salsabila. Saya Pramesti Maiza Budiman akan melakukan analisis korelasi produk momen menggunakan aplikasi SPSS. Kami mengambil data skripsi dari mahasiswi bernama Mardiana dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsinya
yaitu pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar murid di SD Impres 1279 Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, dengan nilai sebagai berikut. Data skripsi yang kami ambil itu terdapat 49 responden dengan variabel X dan Y yang diketahui, yaitu variabel X kompetensi guru, sedangkan variabel Y-nya yaitu hasil belajar murid di SD Impres 1279 Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Kemudian setelah mendapatkan data dari skripsi tersebut, kami akan melakukan analisis melalui aplikasi SPSS. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita klik pada data view. Kemudian kita salin variabel X-nya untuk dipindahkan ke aplikasi SPSS. Kita copy, kita paste. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada variabel Y-nya, yaitu mengcopy variabelnya untuk kemudian dipastekan pada laman data view aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita pindah ke tampilan variabel view. Nah, dalam variabel view ini kita ubah nama variabelnya menjadi kompetensi guru, dan variabel keduanya yaitu hasil belajar. Kemudian pada kolom desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian pada label kita beri nama kompetensi guru. Kemudian yang kedua yaitu hasil belajar. Kemudian agar datanya rapi di tengah, kita ubah menjadi center. Kemudian measurnya kita ubah skala. Nah, lanjut. Lalu kita kembali lagi ke tampilan data view. Nah, pada tampilan view, kolom-kolomnya sudah berubah menjadi terdapat nama dari kolom, yaitu kolom variabel, yaitu ada variabel X kompetensi guru dan variabel Y hasil belajar. Kemudian sebelum melakukan analisis, kita tentukan dulu hipotesisnya. Pada saat menganalisis korelasi produk momen, kita tentukan hipotesisnya, yaitu terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 atau hipotesis nihil yaitu tidak adanya pengaruh positif antara kompetensi guru terhadap hasil belajar murid di SD Impres 1279 Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh positif antara
kompetensi guru terhadap hasil belajar murid di SD Impres 1279 Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Kemudian ketentuan-ketentuan yang akan kita gunakan yaitu apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka H0 akan ditolak, sedangkan HA-nya akan diterima. Kemudian apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka H0 akan diterima dan HA akan ditolak. Kemudian ketentuan yang lainnya yaitu apabila R hitung lebih besar atau sama dengan dari R tabel maka H0 akan ditolak sedangkan HA-nya akan diterima. Namun apabila R hitung kurang dari sama dengan R tabel maka H0 akan diterima sedangkan HA-nya akan ditolak. Nah, kita kembali ke analisis menggunakan SPSS. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian bivariate, kita klik. Kemudian kita pindahkan dua variabel ini ke kolom sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita pastikan correlation coefficient-nya kita centang yang persen karena kita akan melakukan uji korelasi produk momen atau persen. Kemudian test of signification total, kemudian ini dicentang. Kemudian pada optionnya kita klik statistiknya means and standard deviation, kita centang, dan cross product deviation and convergences kita centang juga. Pastikan sudah tercentang semuanya ya. Kita lanjutkan, kita continue dan kita klik OK. Nah, pada tampilan hasil output pada aplikasi SPSS terdapat dua tabel, yaitu tabel deskriptif statistik dan tabel korelasinya. Kemudian dari hasil output tersebut kita dapat menyimpulkan atau kita dapat menarik kesimpulan membaca, yaitu pada kompetensi guru taraf signifikasi totalnya yaitu 0,000, sedangkan taraf signifikan hasil belajar totalnya yaitu juga 0,000. Nah, berdasarkan hasil output correlation tabel, nilai signifikan totalnya adalah 0,00 yaitu kurang dari 0,05 seperti ketentuan awal tadi, maka H0-nya akan ditolak dan HA-nya akan diterima. Sehingga hal ini menunjukkan terdapat korelasi antara kompetensi guru terhadap hasil belajar murid di SD Impres 1279 Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Sementara apabila kita lihat hasil output percent correlation-nya, yaitu kompetensi guru memiliki hasil 0,651, sedangkan hasil belajarnya persen korelasinya yaitu sama 0,651. Persen correlation tabel diperoleh nilai R hitungnya sebesar 0,651 yang bernilai positif. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi guru, maka semakin tinggi pula hasil belajar murid di SD2 Impres 1279 Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Kemudian setelah kita mengetahui R hitungnya yaitu sebesar 0,51, maka apabila dikonversikan ke R tabel yang mana taraf signifikasinya 5% akan diperoleh harga sebesar 0,2
0,281. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan R-tabel yang saya dapatkan pada buku Statistika Profesor Sugiono halaman 373. Nah, kita tahu bahwa banyaknya sampel pada data tersebut adalah sebanyak 49. Nah, 49 ini apabila taraf signifikasinya 5%, maka akan mendapatkan hasil R tabelnya yaitu 0,281. Karena R hitungnya lebih besar dari R tabelnya, maka hipotesis alternatif akan diterima dan hipotesis nolnya akan ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi guru terhadap hasil belajar murid di SD Impres 12.17.79 Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Nah, selanjutnya apabila hasil tersebut diinterpretasikan dengan mencocokkan hasil perhitungan dengan angka indeks korelasi R produk momennya, ternyata besar R hitungnya atau R hitungnya kita tahu tadi yaitu 0,651 berada antara posisi 0,600 hingga 0,799, yang berarti antara kompetensi guru atau variabel X-nya dan hasil belajar variabel X-nya terdapat nilai korelasi yang kuat. Sebelumnya kita sudah mencatat pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi yang terdapat pada buku Sugiono halaman 231. Terdapat tabel interval koefisien dengan tingkat hubungan. Nah, tadi pada data skripsi ini nilai intervalnya berada pada nilai interval ini, maka tingkat hubungannya yaitu kuat. Nah, selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel X terhadap variabel Y-nya, maka harus diketahui terlebih dahulu koefisien yang disebut dengan koefisien determinan atau koefisien penentu, biasa disingkat dengan KD, dengan rumus sebagai berikut. KD sama dengan R kuadrat dikali 100%, yaitu 0,651 dikuadratkan kemudian dikali dengan 100%. Hasilnya yaitu 0,42 dikali 100%. Hasilnya yaitu 42%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari hasil belajar dipengaruhi oleh kompetensi guru sebesar 42%, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 58% ditentukan oleh faktor-faktor lain. Nah, itu tadi analisis data skripsi menggunakan aplikasi SPSS. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mencari korelasi antara dua variabel, yaitu mencari hubungan antara X, nilai kompetensi guru, dengan Y, yaitu hasil belajar siswa, dengan menggunakan analisis korelasi produk momen atau persen menggunakan Microsoft Excel. Kita sudah dapatkan untuk data dari variabel X dan juga data dari variabel Y, dan juga kita cari untuk X kuadratnya, Y kuadrat beserta XY. Setelah kita ketahui data-data tersebut, selanjutnya kita cari untuk sigma dari data tersebut.
Yang pertama adalah sigma X. Sigma X sama dengan A2 sampai A50. Kita enter. Untuk selanjutnya sigma Y sama dengan sum B2 sampai B50. Kita enter. Lanjut untuk sigma X kuadratnya sama dengan sum C2 sampai C50. Lanjut sama dengan sum dari D2 sampai D50. Kita enter. Lanjut sama dengan sum E2 sampai E50. Baik, kita sudah dapatkan untuk data sigma dari variabel-variabel di atas. Selanjutnya kita masukkan data tersebut ke dalam rumus. Sebelumnya kita ketahui bahwa N-nya adalah 49. Nah, kita lanjutkan masukkan ke dalam rumus, di mana N-nya sama dengan 49. Jadi 49 dikalikan oleh sigma XY. Sigma XY ini kemudian kita kurangi sigma X. Sigma X adalah ini dikali sigma Y. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 4046. Lanjut, kita cari untuk rumus yang ini. N-nya kita ketahui, yaitu 49. Kita klik, lanjut kita kalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat adalah yang ini. Kemudian kita kurangi dengan sigma X. Dengan sigma X. Selanjutnya kita pangkatkan 2. Kita dapatkan hasilnya. Nah, kita lanjutkan mencarikan hasil dari rumus ini. Sama dengan N dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat adalah ini. Kita kurangi, kita ulangi lagi, sama dengan 49 dikali sigma Y kuadrat. Selanjutnya kita kurangi sigma dari Y. Sigma dari Y adalah ini. Kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah ini. Nah, kita sudah dapatkan untuk hasil dari rumus ini. Selanjutnya kita akan mengakarkan kedua rumus ini untuk mendapatkan hasil yang di bawah ini. Caranya adalah sama dengan SQRT kurung dari ini kita kali dengan ini. Lalu kita enter. Akan didapat hasil 6211,485. Nah, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus RxY. Rumus RxY adalah bagian atas ini dibagi bagian bawah. Kita sudah temukan ini dengan ini. Lanjut kita bagi dengan cara sama dengan ini. Kita bagi garis miring ini. Kita enter. Nah, kita dapatkan hasil RxY-nya adalah 0,651377. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan datanya. Didapatkan nilai RxY adalah 0,651377. Apabila kita interpretasikan datanya, maka koefisiensi dari korelasi ke dalam taraf kualifikasinya adalah cukup saja. Dan arahnya
arahnya adalah positif. Jadi, bisa dikatakan bahwa semakin besar atau semakin tinggi kompetensi guru, maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa. Nah, apakah hasil ini adalah signifikan? Maka kita harus mencari perbandingan antara membandingkan RxY dengan R-tabel. Kita sudah ketahui bahwa RxY-nya adalah 0,651377. Lalu kita cari R-tabel dengan cara kita kan sudah ketahui untuk N-nya sama dengan 49. Nah, apabila kita menggunakan taraf kesalahan yang ditetapkannya adalah 5%, untuk taraf kesalahan 5%, kita cari di tabel, maka akan didapatkan 0,281. Ternyata R hitung lebih besar daripada R tabel. R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Jadi, sehingga H0 ditolak, maka H0 ini ditolak. Dan untuk HA diterima. Bisa disimpulkan sehingga ada pengaruh positif antara kompetensi guru, yaitu variabel X, dengan hasil belajar siswa, yaitu variabel Y, sebesar 0,651,377.